Celakalah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Mereka adalah orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Sebaliknya, apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi. Tidakkah mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, kiamat, yaitu hari ketika manusia bangkit menghadap Tuhan seluruh alam. Jangan sekali-kali begitu. Sesungguhnya catatan orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam sijin. Terus? Tahukah engkau bahwa apakah sijin itu? Ia adalah kitab yang berisi catatan-catatan amal. Celakalah pada hari itu bagi para pendusta, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Tidak ada yang mendustakannya kecuali setiap orang yang melampaui batas lagi sangat berdosa. Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata, itu adalah dongeng orang-orang dahulu. Sekali-kali tidak, bahkan apa yang selalu mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari rahmat Tuhannya. Sesungguhnya mereka kemudian benar-benar masuk neraka jahim. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah azab yang selalu kamu dustakan. Sekali-kali tidak, sesungguhnya catatan orang-orang yang berbakti benar-benar tersimpan dalam Illiyin. Tahukah engkau apakah Illiyin itu? Itu adalah kitab yang berisi catatan amal yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil melepas pandangan. Engkau dapat mengetahui pada wajah mereka gemerlapnya kenikmatan. Lanjut. Mereka diberi minum dari khamar murni, tidak dimabukkan, yang tempatnya masih diberi sebagai jaminan keasliannya. Laknya terbuat dari kasturi, untuk mendapatkan yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba. Campurannya terbuat dari tasnim, yaitu air mata yang diminum oleh mereka yang didekatkan kepada Allah. Air mata? Mata air. Yaitu mata air yang diminum. Yaitu mata air yang diminum oleh mereka yang didekatkan kepada Allah. Nah. Lanjut. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulu selalu menertawakan orang-orang yang beriman. Apabila mereka, orang-orang yang beriman, melintas di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya. Apabila kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira ria. Apabila melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang sesat. Padahal mereka orang-orang yang berdosa itu tidak diutus sebagai penjaga orang-orang mukmin. Pada hari ini, hari kiamat, orang-orang berimanlah yang menertawakan orang-orang kafir. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil melepas pandangan. Apakah orang-orang kafir itu telah diberi balasan hukuman terhadap apa yang mereka perbuat? Nah, bagus ya. Jazakumullah khairan kepada teman-teman, pada Pak Fiar, Pak Ridwan, dan Pak Zaid yang sudah mencoba membacakan surah Al-Mutaffifin. Jadi surah Al-Mutaffifin ini surah keberapa teman-teman semua? Surah ke-83 yang dicatut di dalam Al-Quran ya. Jadi yang mencatut itu adalah ya Nabi Muhammad SAW atas arahan dari mana? Dari malaikat Jibril ya. Jadi yang menyusun itu adalah Nabi Muhammad SAW atas dari instruksi dari malaikat Jibril yang mengajarkan kepada beliau ya. Kemudian surah Al-Mutaffifin ini terdiri dari 36 ayat ya, 36 ayat ya. Jadi jikalau kita perhatikan ya, kita kan judulnya ini tadabbur ya, tadabbur.
dabbara yudabbiru, artinya kita ini bisa mengambil pelajaran, ya, merenungi apa isi dari surah Al-Mutaffifin, ya. Tapi kita lihat, ya, jika diperhatikan sebetulnya urutan serta isinya itu surah Al-Mutaffifin ini diletakkan di antara surah At-Takwir dan surah apa? Al-Infitar. Al-Infitar, ya. Jadi ini merupakan keindahan sendiri dari rangkaian-rangkaian, ya, surat-surat yang terdapat dalam Al-Qur'an, ya. Kemudian juga, ya, kalau kita lihat, ya, surah At-Takwir berbicara tentang dahsyatnya hari kiamat, ya. Surah At-Takwir berbicara tentang dahsyatnya hari kiamat, ya. Kemudian juga mulai dari keadaan bagaimana langit nanti kiamat kelak seperti apa, ya, langit terbelah, bumi nanti mengeluarkan isinya, ya. Kemudian lautan nanti meluap dan panas, ya. Hari ini lautan biasa, nanti suatu saat akan memanas, ya. Kemudian dan seterusnya, ya. Dan Allah sebutkan secara detail tentang kedahsyatannya di dalam surah At-Takwir. Kemudian juga, ya, selanjutnya surah Al-Infitar, Allah menyebutkan, ya, tentang celaan Allah terhadap orang-orang kafir, ya, yang lupa akan nikmat dari Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, di surah Al-Mutaffifin ini, ya, Allah menyebutkan bagaimana keadaan orang-orang yang termasuk golongan al-abrar. Apa itu al-abrar? Golongan orang-orang yang baik, ya. Kemudian di dalam surah Al-Mutaffifin juga Allah sebutkan bagaimana keadaan golongan orang-orang yang al-fujjar. Apa itu al-fujjar? Lawan dari tadi al-abrar. Jadi orang-orang yang golongannya orang buruk, ya. Disebutkan. Nah, nanti kita bahas, ya. Baik. Kemudian di surah Al-Mutaffifin ini memang ada ikhtilaf di kalangan para ulama apakah ini surah Makkiyah atau surah Madaniyah. Kalau di situ di Quran Al-Qasbah surahnya apa? Kang Aldi? Surah apa? Diturunkannya di mana? Di Makkah atau di Madinah? Makkiyah. Baik. Nah, jadi di kita berpendapat bahwa surah Al-Mutaffifin ini adalah surah Makkiyah. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa surah Al-Mutaffifin ini diturunkannya di Madinah, maka disebut Madaniyah. Nah, ini kita akan bahas, ya. Seperti salah satu dari mazhab Syafi'iyah yaitu Al-Hafidz Ibnu Katsir yang menjelaskan bahwa asbabun nuzul, ya, turunnya ayat ini adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ini berhijrah dari kota Mekah ke Madinah, ya. Dan beliau mendapati penduduk Madinah itu katanya, ya, sangat buruk dalam menakar dan menimbang. Sangat buruk dalam menakar dan menimbang. Nanti ada penjelasannya insyaallah, ya. Jadi jika mereka ingin membeli barang, ya, mereka ingin agar takarannya itu sempurna. Yang kita beli barang takarannya harus pas nih. Nggak boleh kurang sedikit pun. Tapi sebaliknya ketika kita menjual barang, dikurangi. Nah, seperti itu keadaan. Itu kata Al-Hafidz Ibnu Katsir. Ya. Hafidz Ibnu Katsir. Baik. Kemudian juga, ya, sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa surah Al-Mutaffifin ini, ya, adalah surah Makkiyah. Kenapa? Karena jikalau dicermati, katanya lebih lanjut, surah Al-Mutaffifin ini didapati konteks pembicaraannya itu adalah ditujukan untuk orang-orang kafir yang berada di kota Mekah ketika itu, ya. Karena mereka tidak mempercayai hari kebangkitan. Ya. Buktinya nanti di dalam ayat itu disebutkan bahwa orang-orang mukmin itu selalu ditertawakan lah bahasanya. Ya taghamazun, ya. Ngelewat di kucap kicep, ya, bahasanya di apa, ya? Dilelewe bahasa Sundanya, diledek, ya. Di apa, ya, bahasanya dibully dan seterusnya. Nanti kita akan bahas, ya. Tapi karena mereka ini, ya, juga mereka tidak mempercayai adanya hari kebangkitan. Mereka mengatakan idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Itu tuh dongeng-dongeng terdahulu, itu cuma dongeng. Al-Qur'an itu cuma dongeng, itu kata mereka. Ya. Seperti itu, ya. Nanti kita akan bahas, ya. Taib. Ayat pertama, ya. Tapi sebelum ini, ya, kita inikan dulu teman-teman semua di Zoom, silakan
untuk membuka mushafnya mungkin ya, yang memungkinkan untuk membuka mushaf yang masih perjalanan, mudah-mudahan antum semua berada dalam lindungan Allah tabaraka wa taala. Baik. Jadi surah Al-Mutaffifin ini adalah salah satunya juga membahas berkaitan dengan bagaimana kita bermuamalah dengan orang lain. Karena gini Pak, ya, Bu, ya. Kita kalau punya dosa sama Allah 72 dosa aja, ya. Banyak dosa kita sama Allah. Allah tuh bakal maafin. Betul nggak? Betul. Kita berbuat dosa nih sekarang, tobat. Dosa, tobat lagi. Tapi bukan berarti ini bermudah-mudahan untuk berbuat dosa, bukan ya. Saya ingin memberikan permisalan. Berapapun banyak dosa yang kita lakukan, asal kita bisa taubat sama Allah ya sebelum napas ya atau sebelum sakaratul maut ya. Dan kita taubatnya tulus, nasuha ya. Karena Allah tabaraka taala dan terima, itu pasti diterima sama Allah, Pak. Ya. Beda ketika kita berbuat salah sama manusia. Betul? Berbuat salah sama manusia satu kali diingat, Pak. Ya. Diingat dan wallahu ta'ala alam itu nggak akan diampuni sampai dia mati. Betul tidak? Nah, maka dari itu, di sini di surah Al-Mutaffifin ini menjelaskan bagaimana kita ini jangan berbuat zalim sama orang lain gitu. Karena kalau sama manusia udah urusannya panjang. Allah barik ya. Kita bahas ayat pertama di sini ya. Wailul lil mutaffifin. Wail ini sebetulnya ada dua pendapat para ulama. Yang pertama adalah mengatakan bahwa wail ini adalah nama sebuah lembah di neraka jahanam. Wail ini adalah nama sebuah lembah di neraka jahanam. Jadi ada sebuah lembah di neraka jahanam disebut wail. Ya, jadi orang-orang itu akan masuk ke dalam itu katanya. Kemudian yang kedua dalam riwayat yang lain bahwa wail ini adalah dikembalikan ke dalam bahasa Arab. Wail itu ya artinya celakalah, kecelakaan bagimu atau kebinasaan. Nah, seperti itu. Di sini ada kata li itu untuk. Al-mutaffifin ya, al-mutaffifin itu berasal dari kata at-tufaf. At-tufafu. Ya, at-tufafu. Apa makna at-tufaf? Makna at-tufaf itu adalah ukuran segenggam. Bahasanya sedikit lah. Ini untuk menggambarkan Bapak ngurangin timbangan sedikit aja gitu bahasanya. Itu celaka, Pak. Gitu. Kan kadang ada ya, mohon maaf. Ketika kita jual suatu barang ya. Tulisannya 200 ml. Ya. Padahal isinya kurang dari itu. Misalkan 190, Pak. Biasanya segitu. Biasanya SPBU juga. Mohon maaf ya nih, ini SPBU ya. Itu kadang SPBU 1 sama SPBU yang lain itu beda, Pak. Allah saya pernah rasakan. Pasan di sini beri segitu tuh ininya 3 atau 4 gitu ya. Tapi kok di sini cuma 2 gitu. Nah, itu ternyata ada yang mengurangi timbangan. Ya, mengurangi itu sedikit. Nah, di sini bahasanya itu meskipun sedikit, Pak, ini wail, katanya celaka. Apalagi kalau banyak. Kalau disebutnya di situ neto, ya 200 ml bahasanya, ya berarti isinya dong, betul tidak? Nggak boleh dengan bungkusnya, bukan dengan botolnya dan seterusnya, betul? Nah, seperti itu, Pak, kalau Bapak jualan nanti. Makanya jualan itu perlu apa? Perlu ilmu, ya. Perlu ketakwaan kepada Allah. Bahkan ada seorang itu yang belum kalau kita misalkan ya mau nimbang beras nih, itu yang ditimbang itu jangan sama plastiknya. Ya, kecuali plastiknya dihitung dulu. Saking ininya hati-hatinya orang yang bertakwa sama Allah, ya. Jadi berasnya aja dulu baru nanti masuk plastik. Karena akan berbeda timbangannya, betul tidak? Nah, itu saking detailnya, ya. Apapun, saya ini kan apapun, permisalan apapun. Dan ini Allah ancam dengan wail, katanya, celakalah. Ya. Ini baru ayat pertama. Wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang-orang yang apa? Yang mengurangi timbangan. Ya. Meskipun sesuatu itu sedikit. Meskipun sesuatu itu sedikit. Kemudian yang kedua, alladzina idza iktalu 'alan nas yastawfun. Ya.
Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dilebihkan, minta dicukupkan. Ya. Tapi berbeda ketika dia membeli sesuatu. Ya. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, katanya. Dan apabila mereka menakar atau menimbang, mereka mengurangi. Saya pernah melihat sebuah video, ya. Dia tukang buah lah. Ketika nimbang itu dia sempilin batu, Pak. Jadi berat. Pas ini timbang, oh sama, ya, yang diinginkan oleh pembelinya. Kemudian disimpan lagi itu. Subhanallahal-azim. Ini nauzubillah min dzalik, ya. Di Arab Saudi itu, ya. Di Indonesia juga lebih banyak, ya. Banyak, Pak, di Indonesia. Ya. Nauzubillah min dzalik. Jadi ini kadang dianggap sepele oleh sebagian orang, padahal ini akan berdampak besar. Di mana? Di akhirat nanti. Ya. Dan dulu nih ada sebuah kisah tentang Nabi Syuaib. Tahu Nabi Syuaib? Siapa Nabi Syuaib? Ada yang tahu? Ada yang tahu tidak di teman-teman Zoom? Nabi Syuaib itu siapa? Silakan. Tidak ada. Jadi Nabi Syuaib itu adalah mertuanya Nabi Musa. Ya. Mertuanya Nabi Musa. Jadi dulu Nabi Musa ketika diusir, ya terusir lah bahasanya dari Mesir, ya. Lari dari ini Firaun. Beliau lari kemana? Ke Madian. Di sana bertemu dengan Nabi Syuaib. Kemudian Nabi Syuaib menikahkan putrinya dengan Nabi Musa. Ya. Nah, ternyata di penduduk Madian ini terjadi tadi, yaitu pengurangan timbangan. Saya akan ambil contohnya dalam Quran surah Hud, ya. Dan kepada penduduk Madian kami utus saudara mereka Syuaib. Jadi Nabi Syuaib itu nabi dan rasul juga, ya. Dia berkata, wahai kaumku, katanya, ya qaumi u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sembahlah Allah, tidak ada sesembahan yang berhak engkau sembah selain Allah. Wala tanqusul mikyala wal mizan. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Jadi dulu itu ternyata kaumnya Nabi Syuaib itu suka mengurangi timbangan. Ya. Inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaikum adzaba yaumin muhit. Ya, sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik, makmur. Udah makmur, ngapain harus mengurangi timbangan gitu, Mas? Ya, udah subur, udah ini dan seterusnya, udah sejahtera, ngapain sih harus berbuat curang gitu, ya. Dan sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab yang pedih, ya, yang membinasakan di hari kiamat nanti. Jadi kaum Nabi Syuaib ketika itu suka mengurangi timbangan, ya. Sama ketika di penduduk Madinah juga, ya, ketika itu. Kemudian selanjutnya, ya, di ayat yang keempat, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan? Kenapa mereka bisa berbuat seperti itu, Pak? Karena mereka nggak yakin akan ada hari pembalasan, hari kebangkitan. Coba kalau dia yakin, coba kalau kita yakin bahwa setiap amalan kita ini akan ada perhitungannya di sisi Allah. Maka setiap amalan yang kita lakukan apa? Akan hati-hati. Ini zalim nggak ya? Ini baik nggak ya? Ditimbang gitu, ya. Betul tidak? Nah, karena mereka nggak percaya akan ada pembalasan. Mereka nggak percaya bahwa hidup itu nanti ada kelanjutannya. Akan dipertanggungjawabkan semua yang mereka lakukan. Coba kalau percaya, maka akan lebih hati-hati. Akan warok, akan takwa. Ya. Seperti itu. Kemudian liyaumin azim, pada satu hari yang dahsyat. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Ya. Pada hari itu manusia itu yakum, bangkit, ya, menghadap siapa? Rabbul Izzati, Allah tabaraka wa taala. Ya. Semua manusia bangkit menghadap Allah. Ya. Al-Qiyam, ya. Ini adalah bentuk apa namanya? Mubalaghah, ya.
Taib. Dikarenakan pada hari kiamat, kalau kita ini semua akan disidang di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Antum yakin nggak kita ini akan disidang? Yakin. Orang mukmin harus yakin. Ya. Orang muslim harus yakin. Kalau nggak yakin artinya kita nggak mukmin. Kalau nggak yakin artinya kita bukan seorang muslim. Karena ini bagian dari rukun iman yang kelima. Adanya hari kiamat. Ya. Adanya hari kebangkitan. Ya. Jadi manusia akan digiring pada hari kiamat nanti. Ya. Akan digiring di padang mahsyar dalam keadaan apa? Dalam keadaan tidak memakai sehelai benang pun. Ya. Nggak ada yang pakai alas kaki. Ya. Dalam keadaan belum berhitan. Sekarang udah dihitan semua? Ada yang mau dihitan lagi? Aduh ya Allah. Ya. Suatu saat kita akan kembali tidak berhitan lagi. Ya. Dalam keadaan tidak berhitan. Ya. Ya. Kemudian Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, ya, perempuan dan laki-laki semuanya, kata beliau, ya. Ya. Bukankah sebagian mereka melihat yang lainnya? Ya. Nanti kan ada perempuan, pasti lihat kan? Pada telanjang semua. Ya. Maka Rasulullah menjawab apa? Keadaannya lebih mengerikan. Ya. Dari membuat mereka berpikiran demikian. Ini nggak peduli lagi karena udah mikirnya bukan itu gitu. Di depan ada azab. Ya. Ya. Jadi udah nggak mikirin itu lagi, udah. Meskipun kita semua berada dalam keadaan telanjang. Jadi peristiwa itu dahsyat, ikhwas sekalian. Ya. Taib. Dan pada hari itu matahari didekatkan, ikhwas sekalian. Ya. Dalam hadis itu 1 mil. Kalau 1 mil dikonversikan dengan kilometer itu kurang lebih 1,3 kilo kalau tidak salah. Sekarang matahari berjuta-juta kilometer. Ya. Berjuta-juta kilometer, Pak. Tapi panasnya luar biasa. Tapi manusia banyak yang tidak meyakini. Mereka hanya ucapan saja yakin akan tapi amalannya tidak. Betul tidak? Ya. Padahal amalan dia ini bisa membuat berat dia di mana? Di hari akhirat, di kebangkitan. Berat nanti itu, ya. Kalau kita hidup di dunia mungkin ya sekitar 60 tahunan sampai 70 tahun kata Rasulullah, ya. Umur umat Nabi itu. Di akhirat, Pak, nunggu sidangnya aja, ya. Jadi dulu itu nanti itu manusia itu ya meminta kepada nabi-nabi untuk dipercepat sidangnya karena belum sidang. Nunggu 50.000 tahun, Pak. Entah berapa lama. Satu hari di sana ini ibarat 50.000 tahun. Khamsina alfa sana, kata Nabi. Kata Allah. Bagaikan 50.000 tahun. Itu belum disidang-sidang. Bayangin, Pak. Makanya ketika itu manusia dalam sebuah hadis itu dia mencari nabi-nabi untuk apa? Agar minta sama Allah. Karena yang bisa minta itu siapa? Para nabi, para aulia Allah. Ternyata dari Nabi Adam sampai Nabi Isa semuanya nolak, nggak bisa. Cuman satu ketika itu siapa? Nabi Muhammad. Ya, jadi kita beruntung sebenarnya jadi umat Nabi Muhammad itu, Pak. Iya. Luar biasa. Ya. Diberikan keistimewaan. Ya. Hidup terakhir tapi bisa masuk surga di awal, bayangin, Pak. Maha adilnya Allah, ya. Hidupnya singkat, tapi Allah beri peluang dengan hidup singkat ini dengan bisa mengambil pahala sebanyak-banyaknya. Allah turunkan malam Lailatul malam Qadar, Lailatul Qadar. Bagaikan 1000 bulan, bahkan lebih. Jadi kalau antum baca Al-Qur'an di situ, itu seperti 1000 bulan antum baca, bahkan lebih. Tapi ternyata masih banyak juga yang lalai. Jadi kasih kesempatan tuh sama Allah, ya. Seperti itu. Cuma Nabi Muhammad ketika itu yang bisa. Makanya hari kebangkitan itu sangat dahsyat. Gak ada apa-apanya dengan masalah kita yang kita hadapi hari ini. Betul? Tidak ada. Bahkan ada yang keringatnya itu sampai kedua mata kakinya katanya. Ini dalam hadis riwayat Muslim. Silakan dibuka 2864. Hadis riwayat Muslim.
Kemudian juga ada juga yang keringatnya itu sampai kedua lututnya. Karena saking lamanya Pak di sana. Makanya banyak yang kehausan. Rasulullah ngasih apa? Minum ketika itu. Punya telaga sendiri ya Rasulullah. Namanya telaga Al-Kautsar. Haud Al-Kautsar. Bahkan ada keringatnya yang sampai ke pinggangnya. Bahkan ada yang keringatnya itu ya sampai mulutnya ya. Bahkan dia bisa tenggelam dengan keringatnya. Saking lamanya, saking dahsyatnya kejadian hari itu. Ya. Bayangkan aja, kita bayangkan aja dulu. Dan ini janji Allah lah, ini sahih hadisnya. Ya. Sedangkan Allah innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu nggak pernah mengingkari janji, beda sama kita. Ya, kita mah insya Allah, insya Allah nah kita. Nah, berapa persen dah, betul nggak? Ya, kamu insya Allah nah orang Sunda, insya Allah, padahal dia nggak berangkat. Padahal insya Allah itu udah 90% lah, gitu ya, bisa. Nah, tapi Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Oke, lanjut ya, untuk mengoptimalkan waktu. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sekali-kali tidak, sesungguhnya catatan orang-orang yang durhaka benar-benar tersimpan di dalam sijjin. Jadi sijjin itu adalah sebuah kitab lah bahasanya ya. Sebuah catatan ya, untuk orang-orang yang melakukan kemaksiatan, kefajiran, ya, kekufuran, dan itu semua tercatat di situ. Di dalam kitab sijjin, amalan kita tuh, yang buruk-buruk semua di situ. Ya. Kemudian ya, wa ma adraka ma sijjin. Dan tahukah engkau apakah sijjin itu? Ya. Allah mengatakan kitabun marqum. Kitab yang telah terpahatkan. Maksudnya seakan-akan telah dipahat oleh Allah Taala dan tidak akan lagi ada perubahan. Ya. Dalam tafsir Ibnu Katsir ya, sini sebutkan. Ya. Maka dari itu i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu amma man kana min ahli sa'adah fayassaru li'amali ahli sa'adah, dan seterusnya. Hendaklah kalian beramal, dalam hadis riwayat Bukhari. Ya. Setiap orang akan dimudahkan sesuai dengan tujuan dia diciptakan. Barang siapa yang tergolong orang-orang yang berbahagia, penghuni surga, maka ia akan dimudahkan untuk melakukan amalan orang-orang yang berbahagia. Kita dimudahkan di sini. Ya. Lagi kerja, tapi kita dapat ilmu. Di mana coba Pak? Perusahaan kayak gini. Ya Pak ya? Dapat dunia, juga dapat akhirat. Ya, sedikit perusahaan seperti ini. Ini udah bersyukur Pak. Alhamdulillah. Ya. Taib. Wailul yawma idzil lil mukadzibin. Celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ya, maksudnya mendustakan hari kiamat. Al-kadzib. Kadzibin berarti banyak dia. Ternyata banyak orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Ya. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Ya. Dan tidak ada yang mendustakannya kecuali setiap orang yang melampaui batas dan berdosa. Betul, ternyata orang-orang yang melampaui batas itu adalah orang-orang yang biasanya mendustakan hari kebangkitan. Ya. Nggak percaya sama hari kebangkitan. Pas dia baru hatta atanal yakin, pas ketika dia melihat dengan matanya mata kepalanya sendiri, ya baru di situ. Merasa ini. Makanya ada wujuhu yawma idzin musfirah. Ada juga yang tertutup seperti debu hitam. Ya. Karena di depannya ada azab. Yang selama itu mereka dustakan, ketika dia bangkit, lihat langsung dengan mata kepalanya sendiri. Sakitnya itu di sini. Menyesal dia. Ada yang dibutakan matanya. Kenapa? Karena dia tidak percaya dengan ayat-ayat Allah. Maka hari ini aku lupakan, kata Allah. Engkau melupakan aku ketika itu, maka aku pun melupakan engkau hari ini. Sedih nggak Pak dilupain sama Allah? Bahkan melihat Allah pun nggak bisa mereka. Bayangin nggak? Melihat Allah aja nggak
Nggak bisa, nggak diperkenankan oleh Allah. Alhamdulillah min dzalik ya. Kenapa Kak? Baik. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Mereka apabila dibacakan ayat-ayat Allah ya, itu adalah dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Ya, ayat mah dongeng. Ayat mah dongeng ya, dan seterusnya. Silakan saja kalau nggak percaya. Aku dongeng bisa terjaga kieu. Ya, tidak ada satu huruf pun yang berubah dalam Al-Qur'an. Ya. Dan 80% sudah kejadian. Aku dongeng. Dari matematika aja kalau 80% sudah kejadian, berarti 20% insya Allah kejadian. Ya. Kecuali mau dengan 20%. Benar tidak? Nah, karek kok itu mah di bawah 50% gitu ya. Tapi kalau udah 80%, baik. Ya. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Di sini ada sakta ya. Jadi sakta ini dia berhenti sejenak tanpa mengambil nafas ya. Jadi kita bacanya kalla bal rana, nah, baru gitu. Jangan ngambil nafas di sana. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Nah, seperti itu ya. Sekali-kali tidak kata Allah. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Ternyata betul. Orang-orang yang nggak mau dapat hidayah itu hatinya tertutup Pak. Ya. Dikasih perintah sholat, orang yang sholat. Orang ngaji, orang yang mengaji. Orang sedekah, pelit. Ya, hayang iya, hayang itu, malas. Tertutup hatinya. Allah mudahnya. Seperti itu. Ya. Ini berat. Berat bagi mereka ya, untuk melakukan ibadah. Taib. Udah 0856 ini ya. Kalla innahum arabihim yawma idzil lamahjubun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhan. Ini nih. Ya, akibatnya mereka tidak akan pernah melihat Allah tabaraka wa taala. Sedih, Pak. Nggak bisa melihat Tuhannya sendiri. Ya. Sedangkan orang-orang mukmin, orang bertakwa nanti yang masuk surga, mereka akan bisa melihat Allah tanpa hijab. Bagaikan melihat bulan purnama. Maksudnya apa? Dia bakal melihat Allah dengan jelas gitu. Gak ada hijab, gak ada penghalang. Kalau sekarang belum bisa kita. Orang Bani Israel aja yang saking ininya pingin minta lihat Allah. Ya, naik bukit Tursina kalau tidak salah ya, sama Nabi Musa. Fa'akhadatkumus sa'iqah. Pingin lihat Allah udah sambar petir, nggak kuat. Gitu ya. Kita berharap bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah kenikmatan yang besar ya, melihat Allah. Baik, kemudian selanjutnya ya. Tsumma innahum lasalul jahim, kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk ke dalam neraka ya. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dulu kamu dustakan. Ya. Sama Allah dikasih nih ya, azabnya. Sekali-kali tidak, sesungguhnya catatan orang yang berbakti benar-benar tersimpan dalam Illiyin. Nah ini ya. Kalau dalam yang lain, dalam surah lain itu orang-orang yang beriman, yang berbakti ya, yang soleh, dia akan mendapatkan catatan amalnya dari arah kanan, sebelah kanan. Kalau orang-orang yang yang berdosa, yang fajir ya, akan dia mendapatkan kitabnya dari arah belakang, wara'a dhuhri. Ya, di belakang. Kalau ngambil catatan amal dari arah belakang lah cilaka itu. Gitu, Pak. Yang selamat itu dari arah kanan. Allah sudah kasih tanda itu. Itu tanda-tanda ya, naudzubillah min dzalik ya. Wa ma adraka ma 'illiyun kitabun marqum yashhaduhu al-muqarrabun. Dan tahukah engkau apakah Illiyun itu? Yaitu kitab yang berisi catatan amal yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang dekatkan kepada Allah. Ini janji Allah, innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang berbakti itu benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Mungkin Bapak di dunia ya belum mendapatkan semua kenikmatan. Ya. Ada yang mungkin orang lain dapat kenikmatan itu, tapi kita belum, Pak. Di surga jangan khawatir, Pak.
Allah akan berikan kenikmatan-kenikmatan semuanya. Amin ya. Kenikmatan-kenikmatan yang belum pernah Bapak bayangkan itu akan didapatkan di surga. Bahkan sesuatu yang belum kita terbetik dalam hati, terfikirkan dalam pikiran ya, belum pernah terdengar, belum pernah terlihat, itu Allah akan apa? Berikan. Allah akan ilhamkan, nih, kamu bayangkan ini, minta ini. Ya, tidak usah khawatir. Ya, tidak usah khawatir. Kalau punya Allah udah semuanya aman. Ya. Alal araiki yanzurun. Mereka itu duduk di atas dipan-dipan. Al-arikah di sini adalah tempat duduknya para raja. Bayangin, Pak. Tempat duduknya para raja tuh kayak gimana? Empuk, bagus, mewah. Di sana mah biasa, dipan-dipan. Dari arikah. Mereka duduk di sana sambil nyantai, sambil ngobrol. Yang orang mah ngopinya di Mang Ade, Mang Deden. Ya, gitu aja udah seneng Pak, betul nggak Pak? Betul nggak Pak Ayat? Ya, Pak Ayat jarang ngopi. Waduh, jarang Pak Ayat. Pak Ayat tuh di Solo mulu ya. Kalau di Solo sama siapa Pak? Banyak. Allah barik ya. Ketika duduk gitu Pak ya, berbincang-bincang sama teman nikmatnya luar biasa nggak Pak? Luar biasa itu Pak. Demi Allah luar biasa. Ngopi ya dijadi cepet dadannya tuh ya. Misalkan dijadi sama teman-teman ngobrol, wah kesana kemari ngobrol, itu udah nikmat Pak, demi Allah Pak. Ini di surga nanti Allah gambarkan bagaimana keadaan mereka. Ngobrol sama teman-temannya dulu, wah kumaha saya tahu gini sampai semua, wah masya Allah, nggak ada lagi rasa takut, nggak ada lagi rasa sedih. Bayangkan nggak Pak? Baik. Allah barik ya. Jadi kita lanjut percepat ya, sudah 9:01. Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka ya. Orang yang senang dan orang yang tidak, kita bisa lihat dari wajahnya. Ya. Kalau kita wajah-wajah senang atau gimana, Pak? Ya. Ya. Wajah-wajah senang nanti di sana. Wajahnya senang terus ya, Pak Dito ya. Nggak ada beban ya, Masya Allah. Oh ada banyak. Allah barik ya. Penuh dengan kesenangan, penuh dengan kenikmatan ya. Mereka diberi minum dari khamar, namanya khamar, tapi nggak mabuknya di sana. Halal di sana. Mungkin sekarang antum belum bisa merasakan yang namanya vodka. Mungkin hari ini antum belum bisa merasakan yang namanya Jack Daniel. Ya, atau antum belum bisa merasakan yang namanya tua ya, atau Amer dan seterusnya ya. Tapi suatu saat antum akan merasakan yang namanya khamar nanti di surga. Tapi dia tidak memabukkan. Ya, nggak bisa bayangkan ya. Ini saya baru bacakan sedikit tentang surga Pak. Bapak udah kebayang ya. Apalagi kalau saya bacakan semuanya Pak. Itu belum itu. Belum ada di sini kitabnya ya. Saya pernah membacakan itu satu kitab seperti ini. Wah itu semuanya jadi kayak udah gimana ya? Gitu. Mati payun ya, baik ya. Yang tadinya nggak mau mati ya udah sehat-sehat mati gitu. Karena satu-satunya bisa masuk surga ya syaratnya mati dulu, betul nggak? Nggak bisa kalau nggak mati, mati semuanya dulu. Dan tempatnya masih disegel, bayangin Pak. Jadi belum ada yang nyentuh. Disegel. Ya. Allah mau barik ya. Lanjut lagi. Penutupnya dari kasturi, bayangkan. Wangi jadi. Ya. Dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba. Jadi nggak semudah membalikan telapak tangan. Kita ada usaha, ada juhudnya, ada perjuangannya, ada pengorbanannya. Kemarin kita lihat ya. Seorang syahid, Ismail Haniyah. Ya. Yang berjuang untuk agama. Ya, berjuang untuk warga muslimin di sana ya, untuk negaranya. Syahid di rudal, Pak. Ya. Saya berharap saya pun akan mati dengan keadaan syahid. Amin. Karena pahala syahid itu besar, Pak. Ya. Besar, ya. Baik, kita lanjut ya. Udah 9:04.
Dan campurannya dari tasnim. Nah, jadi tasnim ini adalah mata air ya. Tadi kalau kata Pak Zaid air mata. Oh, salah Pak. Mata air. Ya. Yang bercanda Pak. Iya, Pak tariknya Pak gitu tuh. Yang merupakan puncak terlezat dari minuman yang ada di surga kelak. Yaitu mata air yang apa? Yang diminum oleh mereka yang dekat kepada Allah Taala ya. Kemudian selanjutnya sesungguhnya orang yang berdosa adalah mereka yang dahulu menertawakan orang yang beriman. Ya. Janggotan disengsirikeun. Make kopiah disengsirikeun. Make jilbab, wah siga eueuh ieu deui cenah. Pesena ayeuna mah lain kitu ya. Betul enggak? Ya. Salat, salat wae siga ieu we cenah. Siga ustaz. So alim cenah. So alim dan seterusnya. Ka pengajian, wah. Sok suci maneh cenah. Ka pengajian we dulu cenah. Orang mah apa maneh baheulana gitu kan. Ada yang kayak gitu? Auzubillahi min dzalik. Ya, seperti itu. Ya, ditertawakan, diledek, dibully, ya. Wa idza maru bihim yataghamazun. Dan apabila mereka orang beriman ini melintas di hadapan mereka, mereka saling ngedip-ngedipin matanya. Ya, ini adalah tanda dia membuli, ngaledek dan seterusnya. Direndahkan. Rasulullah, para sahabat, besar sekali, Pak. Ya. Besar sekali dari orang-orang Quraisy tuh, ya. Bagaimana ujiannya berat sekali. Besar ujiannya. Sampai mau dibunuh, kita mah nggak ada apa-apanya, Pak. Ya. Dilempari batu ketika masuk ke penduduk Taif, dakwah, dilempari batu, Pak. Ya. Mau dibunuh Nabi Muhammad itu. Sama Abu Lahab itu ya, wah, kenapa? Tabat yada, ya kenapa? Karena tangannya Abu Lahab ini nggak mau diam untuk ngebully Nabi Muhammad, ya. Baik dari perbuatannya, lisannya, ya. Suka ngirimin apa, tiba-tiba depan rumah Nabi itu ada kotoran, bangkai, dan seterusnya. Naudzubillah min. Makanya tabat yada abi lahabi wa tab. Kita mah ada pernah yang ngirimin ini bangkai ke depan rumah? Nggak ada, ya. Ada pernah? Oh iya. Oh iya. Pakai kucing ya, pakai tikus. Halo balik. Allah barik ya. Dan apabila kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira ria. Balik ke teman-temannya, wah orang geus kabul si eta euy, wah gitu ya. Depan kayak baik, depan belakang merupan. Nah itulah. Ya. Dan apabila mereka melihat orang mukmin, mereka mengatakan, wah ini orang sesat nih. Ya, kita suka sholat, wah ini orang sesat nih, aliran apa nih? Sholat ke masjid disebut sesat. Nauzubillah min. Ke pengajian disebut sesat. Nauzubillah. Padahal orang yang berdosa itu mereka tidak diutus sebagai penjaga orang-orang mukmin. Maka pada hari itu, pada hari ini kata Allah, orang-orang beriman yang menertawakan orang-orang kafir. Jadi ada saatnya kita menertawakan mereka. Sabar. Ya, apa bahasanya itu? Giliran, nunggu giliran itu sebutnya. Bahasa gaulnya gimana? Hah? Nggak lupa ya. Ini adalah giliran kami gitu. Suatu saat gitu ya. Mereka atau kita ya yang akan menertawakan mereka. Nggak usah khawatir. Nggak usah berkecil hati. Nah, yang terakhir mereka duduk di atas dipan-dipan melepas pandangan. Ya, istirahat ya. Waktunya berbahagia. Kemudian Masya Allah deh. Nah, apa yang dikatakan orang mukmin? Hal thuwibal kuffaru ma kanu ya'malun. Ya. Yaf'alun. Apakah orang kafir itu diberikan balasan terhadap apa yang telah mereka perbuat? Pasti, ya, pasti. Allah akan balas. Tapi itu saja mungkin barakallahu fikum ya. Jadi banyak sekali yang bisa saya sampaikan tadi. Dan mudah-mudahan kita semua tergerak ya. Atau mendapatkan pelajaran dari surah Al-Mutaffifin ini. Meskipun saya bahas secara singkat, padat ya, tidak tidak tahu detail karena waktu yang terbatas.